Kebetulan pagi ini bintang tamu kita ini pasangan romantis. Kayak kita, Jadi nih rakyat, pagi hari ini kita sudah kedatangan pasangan romantis Dude Herlino dan Alisa Subandono. Belum toh, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aa sehat? Apa kabar? Oh baik, baik ya. Udah sarapan belum? Udah, jadi Irfan Hakim itu sekarang sarapannya itu baru Iya. karena di usianya 50 tahun lewat 3 bulan. Dia udah mengkonsumsi telur 3, ubi ungu. Oh iya. Nah ini Makanan kan sehat, makanan sehat. Ini lagi ganti kulit karena kulitnya ungu. Jadi kalau bicara mereka berdua ini, pasangan romantis ini tuh kayak aku sama Dokter Dema. Oh iya. Romantis, adem ayem, tapi ternyata mereka juga sempat ada isu yang gak enak rakyat. Ini kita lihat, ini dia. Diterpa isu cerai, Dude Herlino tanggapi dengan santai. Wih, kayak pantun ya. Iya, jarang tersorot kamera Dude Herlino di kamera. Cepet amat ya ini deh pokoknya deh. Oh iya, itulah. Tuh. Maksudnya Mas Dude saat di istilahnya ada berita hoax seperti itu sambil tiduran santai gitu. Sebentar, kita akan lihat ini dulu ya. Gimana? Ini kita lihat Oh ya. ini dulu ya. Nih kita akan melihat. Nah, Wih, hampir 12 tahun menikah, Dude dan Alisa diisukan cerai. Astagfirullah. astagfirullah. Jadi ini hanya acting. Aslinya gimana sih? Kok bisa ada isu ini sih, Alisa, Mas Dude? Ya namanya isu ya. Iya, kita juga bingung sebenarnya ya. Kok ada dari 2022 malah sebenarnya ya. Isu ini. Isunya ya kan. Cuma ya memang karena nggak benar. Iya. Kita padahal udah sering posting di medsos kita Iya. dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya Kurang kalau rajin kayaknya mungkin ya postingannya. kalau netizen sebenarnya sudah cukup cerdas. Iya. Jadi banyak komen-komen yang ada di postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu Iya. bilang itu hoax sebenarnya. Iya. Itu hoax segala macam gitu. Bahkan ya banyak yang mendoakan kita lah gitu. Iya. Mudah-mudahan yang memberitakan tidak benar Allah kasih hidayah. Masya Allah, bener amin ya Allah. Karena kadang mungkin fans itu ketika kangen jadi dimunculin berita-berita apa sih biar kepo gitu ya. Iya, tapi kayaknya memang ada tujuan tertentu. Nah, cuma kita nggak tahu apa. Oh nggak tahu, iya. Kan kalau membuat sesuatu kan pasti ada tujuannya kan. Cuma kita nggak tahu apalah. Kita doakan yang terbaik aja lah. Amin. Orang adem ayem gini ada lagi. Oh, ada lagi. Ya. Silakan. Banyak ya? Geseran dong, Oh belum, pelan-pelan ini. Oh, Oh, belum. ada lagi. Oke. Oh sebentar ya, ini entar dulu. Maklum namanya sendirian ya. Kita bantuin nggak apa-apa, kita bantuin. Sabar dong, nih. Belum, kita tanya dulu. Tapi sebenarnya Kesian loh. dia sama Mbak Iya. Alisa itu merasakan itu bagaimanapun itu berita negatif. Artinya kan mungkin di lingkungan terdekat pasti tahu yang sebenarnya kan itu hanya isu. Ya, betul. Tapi kan ada ngerasa dirugikan nggak sih dengan berita seperti itu atau ada tindakan tegas melaporkan atau apa gitu? Kalau sejauh ini sih kita menilainya orang-orang udah cukup cerdas untuk bisa tahu mana yang berita yang benar, mana yang tidak gitu ya. Tinggal kita luruskan dengan baik. Tapi memang banyak yang bilang ke kita kasih saran, udah proses hukum aja segala macam. Iya. Mungkin karena ini udah berulang soalnya ya. Betul. Jadi Tapi dari- kalau kita lihat netizen sudah cukup cerdas kok. Jadi berita-berita seperti itu mudah-mudahan pelan-pelan nanti bisa tereliminasi Iya. gitu ya. Biar istilahnya dihempas oleh angin-angin Badai. yang Ya, nggak jelas udah ya. betul. Oh tapi sesantai itu ya. Ya karena memang nggak ada apa-apa kita santai aja ya sebenarnya. Terserah lah ya orang mau ngomong apa ya. Benar-benar. Seperti pepatah yang mengatakan biarlah anjing menggonggong yang penting timpuk. Benar. Oke, sambil belajar aja. Boleh. Gak enak.
AA duduk, A. AA duduk. Iya. Diri terus, A. Untung bintang tamu kita ini artis senior ya, kita dibantuin. Tapi ada lagi ya. Ada boleh, Ada silakan, lagi silakan. ini berita Kita yang diri lagi nggak? ada. Oh, enggak apa? Oh, enggak juga, enggak. Barusan disuruh duduk, ya. Baru disuruh duduk, suruh diri lagi. Jadi gimana nih? Duduk. Kita mah ikut aja, mana yang baik ya. Iya. Lalu ini ada artikel lagi, gimana kira-kira dengan artikel yang satu ini kita Apa lihat ini? ya. Ya. 11 tahun menikah, Alisa Subandono disebut suaminya mulai berubah. Betul. Jadi kerutan-kerutan mulai banyak nih. Iya. Sama Itu kan uban juga. Itu lebih ke fisik. Tapi ada nggak hal yang mungkin kebiasaan yang berubah setelah lama menikah? Coba Ica dibuka aja nggak apa-apa. Kak. Sebenarnya pertama kita juga nggak tahu artikel ini berdasarkan apa ya, Iya. gitu. Maksudnya kayaknya kita nggak pernah berbicara tentang perubahan itu gitu. Tapi kalau ditanya, misalkan nih apa sih yang ketahuan ketika setelah menikah? Iya. Ya Mungkin perubahannya lebih baik. lebih baik. Enggak, Mungkin tapi ya. mungkin yang orang nggak tahu seperti tadi gitu. Kalau ternyata seorang Dude Harlino sangatlah humoris gitu. Iya. Iya kan? Jadi ya, Tapi itu baru ketahuan setelah 11 tahun. enggak sih, Baru dari sampai awal tadi. nikah. Karena Ayufan belum ada, jadi makanya baru ketahuan kayaknya. Setelah nikah. Setelah nikah. tuh kan beda 11 tahun. Iya. Ya kan? Terus saya lihat nih kok kayaknya supaya lebih nyambung. Iya. Biar banyak Nggak ada bercanda gap. gitu, banyak bercandanya bercanda. gitu. Ternyata Ica juga lucu gitu. Jadi yang lebih lucu? Gimana sayang? Coba ceritain dulu. Coba ceritain. Iya. Ada kejadian lucu apa sih memang yang coba. akhirnya ternyata seorang Dude Herlino itu emang lucu ya gitu. Aduh, ya tapi memang akhirnya gitu ya, maksudnya hal-hal sederhana dan simpel di dalam sebuah pernikahan itu bisa membuat kita menjadi lebih kenal satu sama lain. Kayak mungkin kalau misalkan dibilang ketawa untuk hal yang sederhana, ya mungkin sangat sederhana gitu, tapi bisa sampai bikin kita tuh ketawa yang terbahak-bahak banget ya. Itu juga bisa gitu, jadi Pantes ya Ca, Ica tuh awet muda ya. Suaminya ternyata pelawak ya. iya. Iya. Kalau terlalu serius kan agak stres kan. Iya, betul. ya? Jadi kita bawa santai aja, bercanda aja. Tapi hebat loh, maksudnya biasanya kan malah lelaki yang usianya jauh di atas wanita merasa bahwa gue udah lebih dewasa nih, gue harusnya dihargain, nggak gitu justru ya? Malah saya berpendapat di beberapa sisi Ica lebih dewasa dari saya. Kelihatan sih memang mas. Saling melengkapi aja sih ya. Laki-laki- Karena emang kalau perempuan itu kedewasaannya lebih cepat, apalagi pas dia udah punya anak, jiwa keibuan lebih besar. Nah di situ saya melihat, wah ini perubahan dia menjadi perempuan yang sejati itu sudah mulai terlihat saat anak lahir yang pertama gitu. Dari anak pertama lahir. Betul. Tanggung jawabnya, sayangnya, perhatian dan sebagainya. Ih Masya Allah ya. Jadi Mas Dude yang justru akhirnya lebih fleksibel ya. Harus fleksibel saya. Karena kayak ngangon berapa anak ya gitu ya. Ini anak pertama gitu ya. Ngangon ya. Ngangon ya, iya. Tapi kan sebetulnya namanya pernikahan tuh ada up and down. Betul. Dalam setiap pernikahan tuh suka beda-beda. Kalau Mas Dude sama Ica, ada nggak sih fase terberat di usia pernikahan keberapa tahun gitu? Kalau kita, Walaupun kan kenalnya udah dari lama gitu. betul. Jadi kalau memang pada saat masuk dunia pernikahan itu memang berbeda lah sama dulu waktu kenal masih SMP, SMA gitu ya. Jadi karena sekarang yang kita pikirin kan masa depan anak misalnya kan, pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau kita kalau masalah anak ini yang jadi pembicaraan yang agak serius sih kalau buat kita gitu ya. Misalnya sekolahnya, pendidikannya gimana. Kalau anak sakit, nah itu juga jadi hal yang perlu kita bicarakan agak lebih serius gitu. Tapi kalau yang lainnya sih kalau sama Ica tuh Ica bisa lebih santai sebenarnya kalau Ica ya. Yang penting ada keterbukaan, berkomunikasinya lancar, itu aja sih. Sama banyak berdoa lah gitu ya insya Allah. Banyak berdoa Banyak sama berdoa. komunikasi. Betul. Jadi berarti kalau misalkan lagi pada sibuk komunikasinya by phone tetap? By phone bisa video call. Video call ya. Jadi kalau sama Ica itu yang paling penting kalau ada apa-apa harus diomongin. Iya setuju Betul. itu. Benar. Kadang laki-laki nggak bisa membaca hati Pikiran. perempuan dan pikiran kan. Betul. Ditanya ada apa, jawabannya nggak ada apa-apa. Iya. Ternyata ada yang disimpan. Kita nggak tahu, cowok kan nggak tahu ya kan. Iya. Coba diomongin aja. Nah
Kalau udah diomongin semuanya kita bisa lebih jelas gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Tadi Kok di aku depan. merinding ya? Tadi kan ada Irfan Hakim. Gue seneng deh. Gue seneng deh lu datang. Masa sih? Iya. Alisa apa kabar? Hah? Luar Lu biasa. cerai? Tuh udah dibahas, udah dibahas. Gosip. Gosip murahan. Murah ya? Iya, murahan lah. Ih, Irfan Hakim, ngapain sih? Tadi di sana. Ini loh. Itu baru hodam saya dulu yang muncul. Ini Irfan Jaksa kali yang ini. Apa? Aman kan? Aman. Ya udah, sampai jumpa. Belum selesai. Oke. Lanjut, Ya, lanjut. silakan, lanjut. silakan. Ini nih, Ica tuh kan termasuk salah satu ratu sinetron zaman dulu. Sekarang kok dilarang atau gimana sih? Jarang banget ya. Datang udah julid kan. Iya. Gimana sih dilarang atau gimana sih? Bukan, Ica tuh dari awal nikah, syuting jalan segala macam. Cuma memang pada saat anak baru lahir, itu kan butuh waktu untuk bisa nyusuin dulu segala Iyalah. macam. Ini kan kita masih punya bayi sekarang. Iya. Mungkin dalam waktu dekat, ya kan? Punya bayi lagi? Sinetron dong. Apapun lah yang paling baik lah insya Allah ya. Katanya dengar-dengar boleh sinetron tapi asal tetap pasangan. Pengen sepaket Oh itu enggak, bener gak sih? enggak. Jadi sebenarnya karena kita banyak judul bareng, Oh ya. akhirnya orang punya persepsi, oh kayaknya harus barengan terus nih berdua. Padahal enggak. Udah gitu netizen, namanya netizen ya. Kenapa? katanya. Ih, Alisa Subhanono S2 tapi kok jadi ERT aja gitu katanya. Aduh. Kata siapa itu nama netizennya? Gue RT. Irfan Hakim 75. Dia juga ya. Tapi gue pernah baca gitu. Iya. Ica sendiri gimana? Kalau sebenarnya gini, kalau dari Ica sendiri nggak masalah ya, karena memang Ica memutuskan seperti itu. Kenapa? Karena ilmu itu mungkin nggak semuanya dipakai untuk dari sisi akademi formal aja, tapi bisa dipakai untuk anak-anak, bisa dipakai untuk lingkungan sekitar, dan mungkin siapa tahu juga bisa kita sebarkan melalui media sosial gitu kan. Jadi sebenarnya banyak cara dan media yang bisa kita lakukan untuk menyebarkan ilmu itu. Tapi untuk saat ini, kenapa Ica juga memilih sebagai ibu rumah tangga? Karena anak-anak Ica masih usianya membutuhkan sosok orang tua dan ibunya untuk hadir nih ketika mereka lagi ada kesulitan dalam pelajaran sekolah. Betul. Terus ketika mereka membutuhkan sosok yang bisa diandalkan untuk mengerjakan semuanya di rumah gitu. Jadi tidak hanya di sekolah saja. Pendamping kerjaan PR-nya lulusan S2 S2 loh. loh. S1-nya itu apa sih kamu tuh? Arts Global, jadi hampir seperti hubungan internasional. S2-nya? Corporate Communication. Corporate Communication. Tapi kan Al-Umu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah guru pertama untuk anak-anaknya. Iya. Dan kecerdasan anak dari ibu loh. Ya betul. Oke. Nah ini, Farhani, ini kali ini dibuka ya. Ini dia nih. Yang ini nih. Wih. Luar biasa. Tampaknya Ica baik. Dude nggak mau kalah sama istrinya sendiri ya. Oh iya, betul. Kenapa Ica baik? Kenapa? Nggak Ica baik menemani bapaknya wisuda. Jalan. Parah banget. Mungkin lebih cocoknya Keren loh. Pak Del ya. Ade. Sekolah terus Mas Dude, keren Ini banget. S1 ya? S1. Usia 45 tahun baru selesai S1. Betul, jadi Apa? tahun 2002 lulus D3. Baru kesampaian S1-nya sekarang, 2025. iya. Karena kesibukan. Itu dan juga motivasi dari Ica juga kan. Waktu itu saya bilang kayak mau sekolah lagi gitu. Ayo sekolah lagi, tapi saya bilang kayaknya agak sulit nih, udah lupa banyak gitu kan. Iya. Nanti coba kita saling bantulah Ica gitu. Jadi menularkan hal positif ya dalam rumah tangga Betul. ya. Langsung jadi presiden. Itu nama universitasnya. Itu nama kampus. Tapi berarti ini luar biasa gelarnya udah doktor ya. Oh, dokter. S1 plus S2 sama ya dengan S3. Bagus Mas, Ya. S1 dilanjutin. Kalau D3 sama nih sama penonton D3. Oh iya, tadi dulu. D3 gimana? Dari dulu duduk.
Tapi jangan sekarang tahu S1 aja meler ini musim hujan. Itu minuman, ini kan sarjana. Oh iya. Tuh, buka. Gelarnya sarjana apa sih, Mas Dude? Ini Sarjana manajemen ya. manajemen ya. Manajemen. Kok ragu-ragu bisnis. gitu lu? Iya. Sarjana SE. sarjana ekonomi. Iya. Selanjutnya ya. Ya ini. Saya mau satu. Coba. Hah? Oh, cari situ. Aduh lu. Tadi dulu. Bye-bye inget umur, malam begadang, baru pulang syuting, dia mau kopro. Hati-hati. Ini yang ketiga. 1, 2, 3. Untung nggak ke situ. Untung nggak ke atas cepetnya. Tempat dingin kakinya menciut ya. Kecil. Repot deh. Semakin romantis setelah memiliki 3 anak, Dude Herlino ngebet pengen punya anak keempat, bener kan? Ya ampun. Sebentar, anak pertama usia berapa? 10, jalan 10, anak kedua 8. 8, anak ketiga Mau 20 bulan. 20 bulan tuh. pas sekarang jadi Dan lagi 2 tahun. Dari mana Iya. pasnya, Van? ya Pak, jadi pas kalau sekarang hamil lagi berarti ketika anak ketiga itu umur 2 tahun setengah atau 3 tahun langsung brojol yang berikutnya. Oh, Iya, bener. Perhitungannya akurat ya? Iya. Kan Pengalaman pribadi soalnya. anak 5 soalnya gua. Ca, Iya. Icanya sendiri mau punya anak lagi nggak? Icanya dulu. Kita memang dari awal sebenarnya sepakat ya, kita ingin anak tuh lebih dari 1 sebenarnya. Oke, ini kan udah 3 nih. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau dikasih alhamdulillah, kita sedikasihnya aja. Oh, Tapi yang ada 3 ini kita besarkan Kita dengan besarkan baik dulu. gitu ya. Oke, Nanti oke. kalau Ica kasih izin lagi, kita punya anak keempat ya kan, dan Allah kasih rezeki kan. Oh iya. Tapi sementara 3 mah- dulu ya. Kalau punya anak harus izin ya. Kalau produksi kan nggak usah lah ya, jalan terus ya. Sinetron. ini kan yang pertama tuh perempuan ya. Laki. Laki-laki. Perempuan terakhir. Ya baru laki-laki perempuan. Nah perempuan lagi 1 jadi 2 pasang. Insya Allah. Makasih doanya ya. Makasih doa. Karena nggak apa-apa soal biaya mah ke Raffi Ahmad. Bercanda. Semua ke Raffi semua. Pokoknya ke dia, kasihan. Arapi apa kabar sih? Pokoknya yang penting sehat terus ya Arapi. Amin. Iya. Tapi Oke. alhamdulillah sedikasinya. Jadi kalau Allah memberikan lagi ayo gitu ya. Insya Allah. Tapi yang 3 ini kita besarkan dulu dengan Dibesarkan baik, dulu, kita iya. didik dengan baik lah insya Allah ya. Ya. Oke, Vega ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Si Mei kemana? Mei juga lagi sakit. Oh iya benar-benar. Sehat ya Mei? Ya. Dia kena penyakit meler ya? Meler. Ini kan kata disebutkan 3 anak yang penting dibesarkan dan Ya, baik. betul. Udah ada rencana masa depan, udah ada yang kelihatan belum? Bisa apa, tertarik apa? Yang pertama terutama ya kali. Pertama gimana? Kalau yang pertama, jadi sejauh ini dia suka semuanya gitu. Cuma memang yang paling dia suka itu saat ini futsal. Jadi bola main sih. bola Bola terutama ya. dia suka. Dan alhamdulillah untuk kalau di sekolahnya sendiri termasuk yang hafalannya juga cepat ya. Alhamdulillah. Jadi kita coba untuk mengarahkan karena dari gurunya sendiri juga bilang bahwa Rendra ini insya Allah punya potensial sekali gitu. Jadi kita sebagai orang tua coba melihat anaknya dan ternyata dia senang, kita coba untuk arahkan ke situ juga. Hafalan Al-Qurannya? Iya, Masya Allah udah berapa juz deh? Ini sekarang jalan 4, jadi lagi persiapan insya Allah untuk seleksi tasmi di tahun depan gitu, di juz 27-nya. Oh Masya Allah. Itu kebanggaan hakiki itu yang itu ya. Ini bahagia banget. Alhamdulillah. Mohon doanya ya. Insya Allah didoakan semuanya ya. Amin. Oke. Tapi apakah benar mereka katanya kalau mau mengambil job khususnya sinetron, katanya pilih-pilih siapa saja lawan mainnya. Emang Ada iya? kecemburuan di masa lalu nggak ya? Nanti kita bahas ya, tetap di sini di FPP Pada Pagi. Bye.